Desanya dipenuhi ular setelah seorang petani membunuh ular. Pak Rasman tinggal di pinggir desa Sukajaya, sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat. Kehidupannya sederhana, dengan rumah kayu yang berdiri di tengah pekarangan luas. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Sumi, yang sehari-hari membantu mengurus ladang kecil mereka. Malam itu, hujan turun dengan deras. Angin kencang membuat pintu dan jendela berderit, seolah ingin mengabarkan sesuatu yang tidak biasa. Pak Rasman sedang duduk di depan tungku, menikmati teh hangat sambil mengeringkan pakaiannya yang basah setelah seharian bekerja di sawah. Suara petir menggelegar, membuat suasana malam semakin mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari arah dapur. Suara gesekan seperti sesuatu yang melata di lantai. Bu Sumi, yang sedang menyiapkan makan malam, berhenti sejenak dan memandang Pak Rasman. "Pak, dengar enggak? Seperti ada sesuatu di dapur," bisiknya. Wajahnya terlihat waspada. Pak Rasman bangkit dengan langkah berat. "Ah, paling-paling tikus," katanya, meskipun hatinya sedikit terganggu. Ia mengambil sebatang tongkat kayu yang biasa ia gunakan untuk mengusir hewan liar di ladang. Namun, saat ia menyalakan lampu di dapur, yang terlihat bukan tikus, melainkan seekor ular besar yang melata di dekat rak piring. Tubuhnya berwarna hitam mengkilap dengan sisik yang bersinar saat terkena cahaya lampu. Ular itu memandang Pak Rasman dengan mata tajam. Lidahnya menjulur-julur seperti memperingatkan. "Ular!" seru Pak Rasman. Bu Sumi berteriak kecil dan segera berlari ke ruangan lain, meninggalkan suaminya sendirian. Pak Rasman tidak berpikir panjang. Ia langsung mengangkat tongkat kayunya dan mengayunkannya ke arah ular itu. Satu pukulan keras mendarat di tubuh ular, membuatnya melingkar dan menggeliat kesakitan. Namun, ular itu tidak menyerah begitu saja. Dengan gerakan cepat, ia mencoba merayap menuju lubang kecil di sudut dapur. "Berani-beraninya kau masuk rumahku," teriak Pak Rasman, semakin marah. Ia menghentikan ular itu dengan satu pukulan lagi, hingga ular itu berhenti bergerak, hanya melata lemah di lantai. Pak Rasman menyeret tubuh ular itu keluar rumah, ke halaman yang basah oleh hujan. Dengan penuh amarah, ia menumpuk beberapa ranting kering dan daun di sekeliling ular tersebut. Lalu, ia menyalakan api. "Ini pelajaran untuk ular yang berani masuk rumahku," katanya sambil menatap api yang mulai membesar, melalap tubuh ular itu. Bu Sumi mengintip dari balik jendela, wajahnya pucat. "Pak, nggak seharusnya kau membakarnya seperti itu. Ular itu makhluk hidup juga. Jangan-jangan ini membawa petaka," katanya, mencoba memperingatkan. Pak Rasman hanya mendengus. "Petaka apa? Ular ini cuma binatang. Kalau dibiarkan, nanti malah bahaya untuk kita." Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Meski hujan terus turun deras, api yang membakar ular itu tidak langsung padam. Asap tebal membumbung tinggi, membentuk pola aneh yang membuat bulu kuduk Bu Sumi merinding. Ia merasa seperti mendengar suara mendesis, meski ular itu sudah tidak bergerak. Malam itu berlalu tanpa gangguan lain, tetapi perasaan tidak nyaman terus menghantui Bu Sumi. Ia merasa ada yang tidak beres. Sementara itu, Pak Rasman tidur dengan tenang, menganggap apa yang ia lakukan sudah menyelesaikan masalah. Namun, mereka tidak tahu bahwa malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan mengguncang kehidupan mereka dan seluruh desa Sukajaya. Keesokan paginya, suasana desa Sukajaya terlihat seperti biasa. Burung-burung berkicau di dahan pohon, dan kabut tipis menyelimuti ladang yang basah setelah hujan deras semalam. Namun, di rumah Pak Rasman, pagi itu dimulai dengan kegelisahan. Bu Sumi sedang membersihkan lantai dapur ketika tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuatnya tercekat. Seekor ular kecil melata di bawah rak piring, seolah mencari tempat bersembunyi. Meski ukurannya jauh lebih kecil dari ular yang dibakar semalam, kehadirannya membuat Bu Sumi merasa resah. "Pak, ada ular lagi di dapur," teriaknya. Pak Rasman, yang sedang memeriksa sawah di halaman, segera masuk ke dapur. Dengan cepat ia mengambil tongkat kayunya dan mengusir ular kecil itu keluar. Namun, saat ia melangkah keluar, ia tertegun. Di sudut halaman, terlihat dua ekor ular lain melingkar di atas tanah basah, seakan menatap rumahnya. Pak Rasman mengernyitkan dahi. "Ini aneh. Kenapa ada banyak ular pagi ini?" gumamnya.
Bu Sumi keluar dari rumah dengan wajah cemas. Aku sudah bilang, Pak, kau tidak seharusnya membakar ular itu. Lihat, sekarang ular-ular ini mulai muncul di mana-mana. Ah, ini cuma kebetulan. Mungkin karena hujan semalam, mereka keluar dari sarang. Balas Pak Rasman sambil mengusir ular-ular di halaman dengan tongkatnya. Namun, sepanjang hari itu, ular-ular terus bermunculan. Ada yang melata di ruang tamu, ada yang merayap di atap, bahkan satu ekor ditemukan di dekat kandang ayam. Ular-ular itu datang dalam berbagai ukuran. Ada yang kecil seperti ranting pohon, ada pula yang besar seperti lengan manusia. Pak Rasman mulai merasa terganggu, tetapi ia tetap berusaha menyangkal bahwa ini ada hubungannya dengan tindakannya semalam. Mungkin ini hanya musim ular. Nanti juga pergi sendiri, katanya kepada Bu Sumi, meski dalam hati ia mulai merasa ada yang tidak beres. Hari-hari berikutnya, kehadiran ular tidak hanya terjadi di rumah Pak Rasman. Warga desa lainnya mulai melaporkan hal serupa. Seekor ular besar ditemukan melilit pohon di tengah ladang milik Pak Amin, salah satu tetangga Pak Rasman. Sementara itu, di rumah Bu Asih, seorang ibu dengan 3 anak kecil, seekor ular kobra ditemukan merayap di dapur. Ada apa ini? Kenapa ular-ular tiba-tiba menyerbu desa? Keluh Bu Asih saat berbicara dengan tetangganya. Berita tentang kemunculan ular yang tidak wajar mulai menyebar. Beberapa warga mengingat kejadian semalam ketika Pak Rasman membakar seekor ular besar di halaman rumahnya. Mereka mulai mengaitkan peristiwa itu dengan kemunculan ular-ular yang mengganggu. Karma itu Pak Rasman, kata Pak Amin saat bertemu Pak Rasman di warung desa. Kau membakar ular itu, dan sekarang mereka datang untuk membalas dendam. Pak Rasman hanya mendengus dan meminum kopinya. Dendam apa? Ular itu cuma binatang. Mana mungkin mereka mengerti soal dendam. Ini hanya kebetulan. Namun, ucapan Pak Amin tidak bisa dianggap remeh. Beberapa warga yang percaya pada adat dan tradisi mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik kemunculan ular-ular ini. Mereka percaya bahwa ular adalah penjaga alam, dan membunuh atau menyakitinya secara kejam bisa mendatangkan murka. Semakin hari, kehadiran ular-ular di desa Sukajaya semakin meresahkan. Ular-ular itu tidak hanya muncul di rumah dan ladang, tetapi juga mulai menyerang ternak. Kambing milik Pak Amin ditemukan mati dengan bekas gigitan ular di tubuhnya. Seekor ayam milik Bu Asih juga tewas setelah dililit seekor ular besar. Warga desa mulai ketakutan, terutama anak-anak yang tidak lagi diizinkan bermain di luar rumah. Para ibu mulai menutup semua celah di rumah mereka dengan kain dan kayu untuk mencegah ular masuk. Pak Rasman mulai merasa tertekan. Setiap kali ia bertemu warga di jalan, ia selalu mendengar bisikan-bisikan yang menyalahkannya atas apa yang terjadi. Beberapa orang bahkan langsung menegurnya dengan nada keras. Kau yang menyebabkan ini semua, Rasman. Kalau kau tidak membakar ular itu, desa ini tidak akan dihantui ular seperti sekarang, teriak seorang lelaki tua saat melewati rumahnya. Pak Rasman mencoba menahan amarahnya, tetapi dalam hati ia mulai merasa bersalah. Ia tidak pernah menyangka tindakannya semalam akan membawa malapetaka seperti ini. Di tengah situasi yang semakin mencekam, Bu Sumi terus mendesak suaminya untuk mencari cara mengatasi masalah ini. Pak, ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus minta maaf kepada alam, kepada ular-ular itu. Aku takut, ini semua memang karma atas tindakanmu. Pak Rasman menggeleng dengan keras. Minta maaf kepada ular? Kau pikir mereka akan mengerti? Jangan bodoh, Sumi. Kita hanya perlu mencari cara untuk mengusir mereka. Tapi Pak, ini bukan masalah biasa. Kau lihat sendiri, mereka tidak berhenti datang. Bahkan ular di atap rumah kita tadi pagi, itu pertanda buruk. Pak Rasman tidak menjawab, tetapi wajahnya terlihat gelisah. Ia tahu Bu Sumi mungkin benar, tetapi egonya terlalu besar untuk mengakui kesalahannya. Malam itu, saat ia berbaring di tempat tidur, ia terbangun karena mendengar suara mendesis. Ia menoleh ke arah jendela dan terkejut melihat seekor ular besar melata di kusen jendela, menatapnya dengan mata tajam yang seolah membawa pesan misterius. Pagi itu, suasana di desa Sukajaya terasa mencekam. Rumah-rumah yang biasanya ramai dengan suara anak-anak bermain kini sunyi. Jalanan desa hampir kosong karena warga memilih tinggal di dalam rumah, takut bertemu ular yang kini ada di mana-mana. Di rumah Pak Ami, salah satu warga,
Anaknya yang berusia 5 tahun terbangun di tengah malam karena seekor ular kecil melata di dekat tempat tidurnya. Anak itu menjerit, membuat seluruh keluarga panik. Ular tersebut akhirnya berhasil diusir. Tetapi kejadian itu meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga tersebut. Ini sudah tidak bisa dibiarkan, seru Pak Surya saat pertemuan warga di balai desa keesokan harinya. Kita harus melakukan sesuatu. Ular-ular ini makin berbahaya. Kita bahkan tidak bisa tidur dengan tenang. Semua warga setuju. Ular-ular yang awalnya hanya mengganggu di rumah Pak Rasman kini menyebar ke seluruh desa. Mereka muncul di ladang, di kolong rumah, di gudang, bahkan di dalam sumur warga. Tidak sedikit yang mulai mengalami gigitan ular meskipun tidak sampai fatal. Warga mulai panik dan ketakutan, terutama setelah beberapa anak-anak desa mulai mengeluh melihat ular di sekitar rumah mereka. Di balai desa, warga berkumpul dengan wajah tegang. Pertemuan itu diadakan untuk mencari solusi atas masalah yang terus memburuk. Beberapa warga mulai terang-terangan menyalahkan Pak Rasman. Kita semua tahu ini dimulai dari rumah Pak Rasman, kata Pak Yusril, seorang petani tua. Dia membakar ular itu, dan sekarang kita semua yang menanggung akibatnya. Benar, itu kesalahan besar, tambah Bu Asih dengan nada kesal. Anak-anak kita jadi ketakutan. Kita tidak bisa tinggal tenang di rumah lagi. Pak Rasman duduk diam di sudut ruangan, menundukkan kepala. Meski ia tidak mengakui bahwa tindakannya semalam yang menyebabkan semua ini, namun ia merasakan betapa berat beban yang ditimpakan kepadanya. Warga semakin menuntut solusi. Kalau ini terus dibiarkan, kita semua akan terancam, ujar Pak Yusril dengan serius. Ular-ular itu semakin berani. Mereka muncul di tempat-tempat yang tidak kita duga sebelumnya. Pak Rasman, yang merasa mulai terpojok, akhirnya angkat bicara. Mungkin kita bisa mencari cara untuk mengusir mereka. Mungkin dengan membakar tanaman atau membuat perangkap. Namun, beberapa warga merasa bahwa tindakan semacam itu tidak akan cukup. Kita harus mencari jalan keluar yang lebih permanen. Ini bukan soal mengusir ular-ular itu. Ini soal menjaga keseimbangan alam, kata Pak Surya dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Ular-ular ini tidak datang begitu saja. Ada sesuatu yang telah kita langgar. Dalam keramaian pertemuan itu, beberapa warga mulai berbicara tentang hal yang lebih dalam, karma. Mereka mengingatkan bahwa ular adalah makhluk yang memiliki peran dalam alam dan seringkali dianggap sebagai penjaga keseimbangan. Tindakan Pak Rasman yang membakar ular hidup-hidup, mereka percaya, telah memicu murka dari alam. Ini bukan sekadar kebetulan, kata Pak Amin, menatap Pak Rasman. Ular-ular itu datang karena mereka ingin memberi peringatan. Tindakannya Pak Rasman telah memutuskan hubungan kita dengan alam. Beberapa warga mulai menunjukkan kekhawatiran yang lebih besar. Mereka takut bahwa jika tindakan ini tidak diperbaiki, bukan hanya ular yang akan datang, tetapi mungkin juga bencana yang lebih besar. Hatinya mulai digelayuti ketakutan. Ia menyadari bahwa masalah ini mungkin lebih besar dari yang ia kira. Dan untuk pertama kalinya, Pak Rasman mulai mempertimbangkan untuk meminta bantuan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa memperbaiki semuanya? Tanyanya dengan nada putus asa. Pak Amin menghela napas panjang. Mungkin kita harus mencari bantuan dari orang yang lebih tahu. Ada seorang dukun tua di hutan, Mak Tijah. Ia sering membantu desa dengan cara-cara tradisional. Mungkin dia bisa memberi petunjuk tentang apa yang harus kita lakukan. Pak Rasman, meskipun enggan, tahu bahwa ia harus mencoba melakukan sesuatu untuk menenangkan warga desa dan mengakhiri kekacauan ini. Setelah pertemuan itu, warga sepakat untuk mengunjungi Mak Tijah, sang dukun tua yang dipercaya memiliki pengetahuan tentang alam dan makhluk-makhluknya. Banyak yang berharap bahwa dia bisa memberikan solusi untuk menghentikan serangan ular-ular itu. Pak Rasman, yang merasa tertekan, akhirnya setuju untuk pergi bersama beberapa warga lainnya untuk menemui Mak Tijah. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki kesalahannya. Namun, saat mereka berangkat ke rumah Mak Tijah yang terletak di pinggir hutan, Pak Rasman tidak bisa melepaskan rasa bersalahnya. Hatinya diliputi kecemasan, memikirkan akibat dari tindakannya yang sudah terlanjur mengubah kehidupan desa. Ia berharap bahwa jawaban yang akan diberikan Mak Tijah bisa meredakan kegelisahan yang semakin membesar di dalam dirinya.
Tapi, mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah langkah pertama dalam perjalanan panjang untuk mencari keseimbangan yang telah terlanjur terganggu oleh satu keputusan impulsif. Desa Sukajaya dan Pak Rasman, bersama ular-ular yang datang sebagai peringatan, akan segera menghadapi ujian yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Perjalanan menuju rumah Mak Tijah tidaklah mudah. Jalan menuju rumah sang dukun tua melewati hutan lebat yang jarang dilalui oleh warga desa. Beberapa warga yang mengikuti perjalanan tersebut tampak ragu, tetapi mereka tetap melangkah dengan harapan bisa mendapatkan solusi atas masalah yang semakin memburuk. Pak Rasman, yang berada di barisan depan, merasa gelisah. Di sepanjang perjalanan, pikirannya terus teringat akan ular-ular yang muncul di desanya, dan perasaan bersalahnya semakin mendalam. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari bambu dan kayu di tengah hutan. Di sekeliling rumah, terdapat tanaman obat yang tumbuh rimbun, serta bau tanah basah yang khas. Mak Tijah, wanita tua dengan rambut panjang beruban dan wajah yang penuh kerutan, keluar dari rumahnya untuk menyambut mereka. Meski usianya sudah sangat lanjut, langkah Mak Tijah masih terlihat tegas dan matanya yang tajam memancarkan kebijaksanaan yang luar biasa. "Selamat datang anak-anakku," katanya dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Ada yang bisa aku bantu?" Pak Rasman yang sudah merasa cemas, maju ke depan. "Mak Tijah, kami datang untuk meminta pertolongan. Desa kami sedang dihantui oleh ular-ular yang datang tanpa henti. Mereka muncul di mana-mana dan mengganggu kehidupan kami. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Ada yang bilang ini akibat dari tindakan saya yang membakar ular beberapa waktu lalu. Kami minta petunjuk." Mak Tijah menatap Pak Rasman dengan mata yang dalam, seolah-olah membaca isi hatinya. Ia memandangi beberapa warga lain yang hadir, kemudian mengangguk pelan. "Ular bukan sekadar binatang, Rasman. Mereka adalah penjaga alam, pengatur keseimbangan di dunia ini. Ketika kau menyakiti salah satu dari mereka, kau telah melanggar hukum alam," ujar Mak Tijah dengan tenang, meski suaranya menggema dalam keheningan hutan. Pak Rasman terdiam, merasa semakin cemas. "Jadi ini memang akibat dari tindakan saya?" "Ya, tapi itu bukan hanya tentang ular. Apa yang kau lakukan adalah simbol dari ketidakharmonisan antara manusia dan alam. Ketika manusia mulai merusak keseimbangan, alam akan memberi peringatan. Ular-ular itu adalah peringatan yang sangat jelas," jawab Mak Tijah, wajahnya serius. Beberapa warga mulai berbicara, merasa khawatir. "Apa yang harus kami lakukan, Mak? Kami takut jika ini tidak segera diatasi, desa kami akan hancur." Mak Tijah memandang mereka satu persatu, kemudian berkata, "Untuk memperbaiki apa yang telah terjadi, kalian harus melakukan dua hal. Pertama, kalian harus meminta maaf kepada alam dan kepada ular itu, dengan cara yang benar. Kedua, kalian harus membawa kedamaian kembali ke dalam diri kalian sendiri. Jika tidak, ular-ular itu akan terus datang, dan mungkin akan ada makhluk lain yang lebih besar yang akan muncul." Pak Rasman mengerutkan kening. "Bagaimana cara kami meminta maaf? Apa yang harus kami lakukan?" Mak Tijah mengambil beberapa daun dari salah satu tanaman di sekelilingnya dan mengolahnya menjadi ramuan. "Ini adalah ramuan penyembuhan yang akan membantu kalian membuka pikiran dan hati kalian. Gunakan ramuan ini untuk melakukan ritual permohonan maaf di desa. Tapi ingat, itu harus dilakukan dengan tulus. Tanpa keikhlasan, permohonan kalian akan sia-sia." Sambil menjelaskan, Mak Tijah memberi mereka ramuan yang telah ia siapkan. "Berikan ramuan ini kepada setiap orang di desa, dan lakukan upacara di tempat yang dianggap suci, seperti di hutan atau di dekat sungai. Jangan hanya sekadar mengikuti prosedur, tapi benar-benar merenungkan apa yang telah kalian lakukan dan bagaimana kalian dapat kembali hidup selaras dengan alam." Pak Rasman merasa bingung dan tertekan. Apakah itu cukup? Apa yang akan terjadi jika ritual itu tidak berhasil? Mak Tijah menatapnya tajam. "Jika kalian gagal, maka bukan hanya ular yang akan datang. Alam tidak akan membiarkan kalian melanjutkan kehidupan yang tidak menghargai dirinya. Ular-ular itu hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar yang mungkin akan terjadi jika kalian tidak berubah." Setelah mendapat petunjuk dari Mak Tijah, Pak Rasman dan warga desa kembali ke rumah mereka dengan langkah yang terasa lebih berat. Ramuan itu harus segera digunakan,
dan upacara permohonan maaf harus dilaksanakan dengan serius. Namun, meskipun mereka merasa diberi harapan, keraguan masih menyelimuti hati Pak Rasman. Sesampainya di desa, Pak Rasman langsung mengumpulkan warga untuk memberitahukan apa yang telah mereka pelajari dari Mak Tijah. Banyak yang merasa skeptis, terutama mereka yang merasa bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah tindakan sederhana yang tidak perlu dirumitkan. Namun, ada juga yang mulai merasakan betapa pentingnya hubungan mereka dengan alam. Jadi, kita harus mengadakan ritual, meminta maaf kepada ular dan alam, dengan tulus, ujar Pak Amin, yang tampaknya mulai menerima petunjuk itu. Ini tidak mudah, tetapi jika kita ingin desa ini kembali damai, kita harus melakukannya. Hari itu juga, warga desa memulai persiapan untuk ritual permohonan maaf. Mereka mengumpulkan makanan dan bahan-bahan yang dibutuhkan, mengikuti petunjuk Mak Tijah dengan hati yang penuh harap. Beberapa warga bahkan mulai menulis permohonan maaf mereka di kertas, berharap bisa mengungkapkan penyesalan mereka atas tindakan yang telah mereka lakukan terhadap alam. Malam itu, dengan lilin-lilin yang menyala dan udara yang sejuk, warga desa berkumpul di tepi hutan, di tempat yang dianggap suci oleh leluhur mereka. Pak Rasman berdiri di depan, memimpin ritual tersebut, dengan ramuan yang telah diberikan oleh Mak Tijah di tangannya. Sambil memanjatkan doa, mereka semua menundukkan kepala, menyadari kesalahan mereka. Warga desa mengungkapkan penyesalan mereka, mengakui bahwa mereka telah lalai menjaga keseimbangan alam. Pak Rasman juga mengakui bahwa tindakannya membakar ular itu adalah kesalahan besar dan meminta ampun kepada alam dan makhluk-makhluk yang telah terganggu. Ketika ritual selesai, ada keheningan yang mendalam. Hujan mulai turun perlahan, membawa rasa sejuk dan kedamaian. Meskipun mereka tidak tahu apakah ini cukup untuk mengembalikan keadaan seperti semula, ada harapan baru yang tumbuh di dalam hati mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa ujian yang lebih besar masih menanti, dan bahwa hanya dengan kesadaran dan perubahan sejati, mereka dapat kembali hidup selaras dengan alam. Akan tetapi, malam itu, saat mereka kembali ke desa, terdengar suara mendesis yang datang dari dalam hutan. Ular-ular itu belum pergi. Hari-hari setelah ritual permohonan maaf, seakan berjalan biasa. Desa Sukajaya tampak tenang, tetapi ketegangan masih terasa di udara. Meskipun hujan telah memberikan rasa sejuk, ketakutan terhadap ular-ular yang bisa muncul kapan saja tetap membayangi setiap langkah warga desa. Mereka berharap bahwa tindakan mereka dengan mengikuti petunjuk Mak Tijah akan membuahkan hasil, tetapi seiring waktu, beberapa mulai meragukan efektivitas ritual tersebut. Pak Rasman, yang sempat merasa lega setelah ritual, kini kembali dihantui oleh keraguan. Meski ia mengaku telah melakukan semuanya dengan tulus, ia merasa ada yang belum tuntas. Setiap kali ia berjalan di sekitar rumahnya, ia merasa seakan ada yang mengawasi. Terkadang, suara desisan ular terdengar begitu dekat, seolah-olah datang dari dalam dinding rumahnya sendiri. Pada malam kelima setelah ritual, rasa cemas warga semakin mendalam. Suara desisan ular yang pernah terdengar semakin keras, dan bahkan beberapa rumah melaporkan bahwa mereka melihat ular-ular besar melintas di sekitar rumah mereka. Warga yang sebelumnya merasa sedikit lega, kini kembali terjaga oleh ketakutan. Para orang tua khawatir akan keselamatan anak-anak mereka, dan beberapa petani yang bekerja di ladang pun melaporkan bahwa ular-ular itu muncul di tengah sawah mereka, mengganggu hasil pertanian. Ini sudah tidak bisa ditunda lagi, seru Pak Amin saat berkumpul dengan warga di balai desa. Apa yang salah dengan ritual itu? Mengapa ular-ular itu masih datang? Pak Rasman berdiri dengan cemas di depan warga yang semakin gelisah. Aku tidak tahu. Aku sudah meminta maaf dengan tulus. Tetapi sepertinya kita harus mencari cara lain. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita hadapi. Pak Amin menggelengkan kepala. Kita harus berhenti mencari alasan. Ular-ular itu tidak hanya datang karena tindakanmu, Pak Rasman. Ada sesuatu yang salah dengan alam ini. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, ketika warga mulai merasa frustasi dan putus asa, seseorang tiba-tiba muncul di tengah kerumunan. Itu adalah Mak Tijah. Wajahnya tampak lebih serius dari sebelumnya, dan ia membawa sebuah benda kecil yang tertutup kain. Begitu memasuki balai desa, ia segera meminta semua orang untuk diam. Saya tahu kalian semua kecewa, kata Mak Tijah dengan suara rendah. Tapi ini bukanlah akhir dari segalanya.
Ritual yang kalian lakukan memang benar. Namun ada satu hal yang terlewat. Kalian tidak hanya harus meminta maaf. Kalian juga harus memberi kembali apa yang telah kalian ambil dari alam. Warga saling bertukar pandang. Bingung dengan kata-kata Mak Tijah. Apa maksudnya, Mak? Tanya Pak Amin, yang merasa semakin tidak paham. Mak Tijah meletakkan benda kecil yang ia bawa di atas meja. Itu adalah sebuah patung ular kecil yang terbuat dari batu hitam. Ini adalah simbol dari alam yang telah kalian ganggu. Ular-ular itu bukan hanya penjaga. Mereka juga menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain. Ketika kalian membakar salah satu dari mereka, kalian merusak hubungan itu. Pak Rasman menggigit bibirnya, merasa semakin cemas. Apa yang harus kami lakukan sekarang, Mak? Mak Tijah menatapnya dengan penuh perhatian, lalu berkata, kalian harus membuat sebuah persembahan yang lebih besar. Persembahan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah kalian ganggu. Ini bukan hanya soal ular. Ini tentang menghormati alam dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Mak Tijah memberi petunjuk tentang tempat yang harus mereka tuju. Sebuah gua di dalam hutan yang sangat jarang dijamah oleh manusia. Di dalam gua tersebut, terdapat sebuah batu besar yang menurut legenda, adalah sumber dari keseimbangan alam di sekitar desa. Batu itu disebut batu bumi, dan konon katanya, hanya mereka yang memiliki hati yang bersih yang bisa mendekat ke sana tanpa mendapat bahaya. Pak Rasman, Pak Amin, dan beberapa warga lainnya memutuskan untuk mengikuti petunjuk Mak Tijah. Mereka menyusuri hutan yang semakin lebat dan gelap. Meskipun mereka merasa cemas, tekad mereka untuk mengembalikan kedamaian ke desa memaksa mereka untuk terus berjalan. Mak Tijah berjalan di depan, memimpin perjalanan mereka dengan tenang, seolah-olah dia sudah sangat familiar dengan jalanan ini. Sesampainya di pintu gua, suasana semakin mencekam. Bau tanah dan udara yang dingin menyelimuti mereka. Di dalam gua, batu besar yang dimaksud oleh Mak Tijah benar-benar ada. Batu itu bercahaya samar, memancarkan aura yang penuh kekuatan. Warga berdiri diam, terpana oleh keajaiban di depan mereka. Ini adalah tempat yang sakral, kata Mak Tijah dengan suara khusyuk. Kalian harus melakukan persembahan dengan hati yang penuh penyesalan. Berikan sesuatu yang berharga bagi kalian, sebagai tanda bahwa kalian bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengembalikan keseimbangan. Pak Rasman mengangkat tangannya, merasa bingung. Apa yang harus kami persembahkan, Mak? Mak Tijah hanya tersenyum. Apa yang paling berharga bagi kalian? Itu yang harus kalian berikan. Setelah beberapa saat, satu persatu, warga desa mulai meletakkan benda-benda berharga mereka di depan batu besar tersebut. Beberapa meletakkan alat pertanian yang mereka gunakan sehari-hari, sementara yang lain memberikan perhiasan atau benda kenangan yang berarti bagi mereka. Pak Rasman, setelah berpikir panjang, akhirnya meletakkan benda yang paling berharga baginya, sebuah foto keluarganya bersama mendiang orang tuanya. Mereka semua berdiri diam, menunggu tanda bahwa mereka telah diterima oleh alam. Namun, tidak ada suara, tidak ada tanda. Semuanya terasa sangat sunyi, seakan alam sedang menilai setiap langkah mereka. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa sangat lama, udara di sekitar mereka mulai bergetar. Batu besar itu mengeluarkan cahaya yang semakin terang. Tiba-tiba, dari dalam gua, terdengar suara mendesis yang begitu keras, seperti suara ular yang sedang mendekat. Pak Rasman hampir tidak bisa bernapas. Namun Mak Tijah tetap berdiri tegak, menatap batu itu dengan penuh keyakinan. Sabar, katanya. Ini adalah tanda bahwa alam mulai menerima pengorbanan kalian. Ular-ular itu akan pergi, tetapi kalian harus tetap menjaga hati kalian dengan tulus dan penuh rasa hormat terhadap alam. Namun, meskipun ada tanda bahwa alam mulai merespons, warga desa tahu bahwa ujian mereka belum berakhir. Ketegangan semakin terasa, dan mereka tahu bahwa menjaga keseimbangan alam adalah tugas yang tidak pernah selesai. Dengan langkah berat, mereka kembali menuju desa, berharap bahwa kali ini, mereka benar-benar telah memperbaiki kesalahan mereka. Namun, dalam hati mereka, ada pertanyaan yang masih mengganggu. Apakah ini benar-benar akan mengakhiri masalah mereka, atau justru ada bahaya lain yang sedang mengintai di balik kegelapan hutan yang semakin dalam? Pak Rasman duduk termenung di depan rumahnya. Tatapannya kosong memandangi ladang yang kini tampak gelap dan sunyi. Hati dan pikirannya penuh keraguan. Meski sudah melakukan segala yang disarankan oleh Mak Tijah,
Perasaan cemas masih menggelayuti dirinya. Setelah pertemuan dengan Maktijah, Pak Rasman merasa bahwa waktu semakin sempit. Warga desa mulai menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Mereka mendengar desisan ular lagi, meskipun tidak ada ular yang terlihat. Ketenangan semu yang menyelimuti desa terasa rapuh, seperti sebuah kedamaian yang hanya bertahan sementara. Pak Rasman tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk mengembalikan keseimbangan yang lebih dalam. Tetapi bagaimana caranya? Ia merasa semakin jauh dari jawaban yang ia cari. Pagi itu, suasana desa terasa lebih mencekam. Warga mulai berkumpul di balai desa, khawatir akan apa yang akan datang selanjutnya. Pak Amin, yang sejak awal sudah bersemangat untuk mencari solusi, kini mulai terlihat lelah dan putus asa. "Apakah kita sudah berusaha cukup keras?" tanyanya. Suaranya gemetar. "Kenapa ular-ular itu terus muncul? Bahkan setelah kita melakukan semua yang disarankan Maktijah." Pak Rasman berdiri di depan mereka. Wajahnya penuh kecemasan. "Kita belum selesai. Masalah ini jauh lebih besar daripada yang kita kira. Ada kekuatan yang lebih gelap dari yang bisa kita lihat. Kita harus menghadapi ini dengan lebih dari sekadar ritual. Kita harus menghadapinya dengan kedamaian dalam diri kita sendiri." Warga menatapnya dengan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Pak Rasman, tetapi mereka tahu bahwa ia tidak berbicara sembarangan. Maktijah muncul di tengah kerumunan. Wajahnya serius namun penuh harapan. "Kalian harus tahu bahwa ini bukan hanya soal pengorbanan atau kekuatan alam," kata Maktijah. Suaranya tenang namun penuh bobot. "Ini soal bagaimana kalian melihat diri kalian dan alam di sekitar kalian. Keseimbangan ini terganggu karena kalian telah lupa akan hubungan yang lebih dalam antara manusia dan makhluk lainnya. Kalian harus menyembuhkan hubungan itu, bukan hanya menanggulangi masalahnya." Pak Rasman mengangguk. Perasaan di dalam dirinya mulai mencair. Ia merasa seperti baru menyadari sesuatu yang penting, bahwa apa yang mereka butuhkan bukanlah sekadar menenangkan alam, tetapi untuk benar-benar merangkul alam dengan hati yang tulus. Bukan hanya untuk menakut-nakuti ular atau makhluk lainnya agar pergi, tetapi untuk belajar hidup berdampingan dengan mereka dalam harmoni. Hari itu, mereka kembali ke gua tempat mereka melakukan ritual sebelumnya. Kali ini, bukan untuk melakukan ritual lainnya, tetapi untuk menyatukan hati mereka dengan alam. Setiap warga desa, termasuk Pak Rasman, Pak Amin, dan Maktijah, berdiri di depan batu besar yang bercahaya lemah itu. Mereka duduk diam, merenung, dan mulai merasakan kehadiran alam yang lebih dalam. Pak Rasman menyadari bahwa selama ini, ia terlalu fokus pada rasa takut dan ketidakpastian. Ia takut akan kehilangan segala sesuatu yang berharga baginya, dan itulah yang menghalangi jalannya untuk benar-benar mencapai kedamaian. Kini, ia mengerti bahwa yang harus ia lakukan adalah menerima kenyataan, melepaskan rasa takut, dan memulai dengan memberi. Bukan hanya kepada alam, tetapi juga kepada dirinya sendiri. "Jika kita ingin benar-benar mengembalikan keseimbangan," kata Pak Rasman pelan, "kita harus belajar melepaskan. Melepaskan rasa takut, kebencian, dan keserakahan kita. Kita harus hidup dengan penuh rasa syukur, dan menghormati setiap makhluk yang ada di sekitar kita." Warga desa mengangguk pelan, perlahan meresapi kata-kata Pak Rasman. Maktijah memimpin mereka dalam sebuah doa bersama, memohon agar keseimbangan alam dapat pulih dan segala makhluk dapat hidup berdampingan dengan damai. Beberapa hari setelah mereka kembali dari gua, perubahan yang perlahan namun pasti mulai terjadi. Ladang yang sebelumnya layu kini kembali hijau, dan udara desa terasa lebih segar. Tak ada lagi desisan ular yang terdengar di malam hari, dan warga mulai merasa aman kembali. Meskipun mereka masih tidak sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi, mereka merasa bahwa semuanya mulai kembali ke jalurnya. Pak Rasman merasakan kedamaian dalam dirinya yang sebelumnya hilang. Ia tahu bahwa ia tidak hanya berhasil menyelesaikan masalah dengan alam, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Desa Sukajaya tidak hanya selamat dari ancaman ular-ular itu, tetapi mereka juga belajar pelajaran penting, bahwa kedamaian sejati datang ketika manusia mampu berdamai dengan dirinya sendiri dan alam di sekitarnya. Setahun setelah kejadian itu, Desa Sukajaya kembali menjadi tempat yang damai. Tanaman di ladang tumbuh subur, anak-anak bermain dengan ceria di halaman, dan suara alam terdengar harmonis kembali. Pak Rasman kini menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, yang selalu mengingatkan warganya untuk menjaga hubungan baik dengan alam.
Meskipun ular-ular tidak lagi mengancam, mereka tetap dihormati sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar. Pada suatu malam yang tenang, Pak Rasman duduk di beranda rumahnya, menatap langit yang penuh bintang. Ia tersenyum, merasa lega bahwa desa mereka tidak hanya selamat dari ancaman ular, tetapi juga selamat dari kebodohan dan ketakutan yang sempat menguasai hati mereka. Semua ini berkat kebersamaan dan pengorbanan yang mereka lakukan untuk menemukan kembali keseimbangan yang sejati. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Pak Rasman membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Ia tahu bahwa kehidupan mereka yang lebih baik ini adalah buah dari keberanian, ketulusan, dan pengertian yang lebih dalam akan alam dan diri mereka sendiri. Dan dari kejauhan, di balik pepohonan, terdengar suara desisan yang sangat lembut, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pengingat bahwa alam dan manusia selalu terhubung, saling menjaga dan menghidupi satu sama lain.